Yang ditawarkan di program IP yang pertama adalah fasilitas untuk belajar dengan real environment. Artinya real environment itu adalah project langsung, tim yang benar-benar real dan project yang benar-benar real dengan task yang langsung dari klien. Dan juga ada kesempatan nanti jika memenuhi kualifikasi untuk bergabung dengan engineering team Refactory. Dan kenapa kok gratis? Karena salah satu dari visi Refactory sendiri adalah empowering people through programming. Artinya nanti kita selalu senantiasa memberdayakan talenta-talenta muda di Indonesia itu untuk berperan dalam bidang teknologi seperti itu. Oke, karir path-nya itu biasanya dimulai setelah lulus dari proses IP. Jadi setelah proses IP nanti ada level namanya beginner, lalu berlanjut ke junior, dari junior ke senior, dari senior nanti akan ke advanced engineer. Di advanced engineer sendiri nanti ada beberapa bagian, yaitu ada engineer manager, ada tech fellow, dan juga ada principal seperti itu. Untuk ketentuannya itu nanti menyesuaikan masing-masing level tadi. Jadi di Refactory udah punya checklist sendiri kapan seseorang itu bisa naik ke levelnya. Karena karena Jogja ini kan base kantor kita ya, base untuk office kita. Jadi karena di program IP tadi yang ditawarkan adalah real environment, artinya kita bekerja dengan tim yang benar-benar mengerjakan sebuah project dan task yang benar-benar ditujukan kepada klien seperti itu, maka peserta itu harus bergabung dalam sebuah tim, bekerja sama dalam sebuah tim dalam daily-nya, makanya hanya ada di Jogja. Uang saku IP sendiri itu sebenarnya didasarkan dengan kontribusi dia di proyek yang komersial. Artinya proyek komersial itu adalah proyek yang benar-benar berkaitan dengan klien. Jadi kalau di IP yang sekarang, jadi kalau 1 bulan pertama biasanya akan diarahkan ke unit test. Artinya di situ dia sebenarnya belum benar-benar mengerjakan task komersial. Artinya di situ dia hanya akan mendapatkan uang saku dengan minimal value. Tapi nanti ketika kita rasa kemampuannya udah cukup oke, kita berikan dengan task-task yang real dari klien dan real masuk ke sprint pengerjaan, biasanya di situ kita baru akan kalkulasi untuk uang sakunya berdasarkan dengan pencapaian proyeknya. Jadi kalau di Refactory itu pencapaian dihitung dari tim, nanti jadi faktor pengalinya itu adalah pencapaian proyek dan tim seperti itu. Jadi tergantung nanti proyeknya itu on track apa enggak dan berapa jumlah kontribusi teman-teman IP itu di proyek tersebut. Backend engineer ini macam-macam ya. Kalau secara umum itu kita untuk penulisan kode itu kita biasanya menggunakan VS Code dan sebagainya. Untuk ke database kita biasanya pakai DBeaver. Kalau untuk ngetes API kita biasanya pakai Postman. Untuk arsitektur API atau kontra API kita biasanya gunakan Swagger seperti itu. Kalau tools lain mungkin ada beberapa, cuma jarang sekali digunakan. Front-end sendiri macam-macam ya. Untuk apa dulu ini? Kalau untuk performance biasanya kita ada pakai Lighthouse dan sebagainya. Tapi yang terpenting biasanya di front-end ini tetap menggunakan tools-tools yang juga berkaitan dengan back-end seperti Postman Collection tadi untuk ngecek ketika dia mau integrasi dengan back-end seperti itu. Untuk tools masing-masing language ini berbeda-beda, jadi kadang kalau Vue kita pakai Vue tools, React pakai React tools, tapi yang jelas di situ compatibility browser juga penting di sini untuk tools utama, karena untuk ngecek responsif dan Vue apps front end-nya itu dapat berjalan dengan baik di browser apa saja seperti itu. Tools QA kalau di sini untuk automation biasanya kita macam-macam ya, ada Katalon, terus ada Flywrite dan sebagainya. Tetap juga tergantung ngetes apa dia. Kalau ngetes dia di browser, itu juga
browsernya harus support yang multiple ya, sesuai dengan platform. Terus kadang dia butuh untuk ngerekam, biasanya kita pakai jam apa namanya itu, jam recorder kalau nggak salah, seperti itu. Mungkin itu aja sih. Program IP dibuka setiap 12 kali dalam setahun, jadi setiap bulan pembukaan batch baru. Syarat utama, teman-teman tidak ada ikatan kontrak, baik ikatan perkuliahan ataupun ikatan kerja. Terus usia maksimal 28 tahun. Sisanya, kalau misalnya skillnya belum ada ataupun apakah laki-laki perempuan, itu kita tidak memandang gender. Jadi di luar itu boleh mengikuti program IP. Untuk stacknya itu ada front end mobile, ada back end, sama quality assurance. Jadi ada 3 stack utama di program intensive training. Dan sebelum ke IP pun ada kelas pre-course dan pre-IP untuk mempersiapkan teman-teman ketika nanti sudah menjadi peserta intensive training. Di Refactory ada engineer perempuan, jadi kita tidak memandang gender. Teman-teman yang daftar IP, baik itu laki-laki ataupun perempuan, semua bisa berkarir di Refactory. Teman-teman ketika ngechat itu jangan ditumpuk chatnya atau di spam, jadi cukup chat sekali. Jadi nanti yang dari paling bawah akan dibalas terlebih dahulu oleh adminnya. Jadi kalau teman-teman belum dibalas chatnya, itu ditunggu aja, karena kalau ditunggu chatnya nanti chat teman-teman nanti akan jadi ke atas lagi, jadi akan lebih lama lagi dibalasnya. Dan juga teman-teman chat adminnya, karena di linknya itu ada 3 admin ya, chat salah satunya saja, jadi jangan chat ketiga-tiganya. Chat salah satu admin yang teman-teman mau chat sesuai dengan template yang ada di link di bawah atau di bio IG kita. Tahapan pre-course diadakan secara online dan itu memakan waktu 2 minggu. Oke, apa yang dipelajari di kelas pre-course itu teman-teman belajar alur kerja di Refactory seperti apa, alur kerjanya yang dimaksud di sini, pengerjaan tiketnya. Setelah itu belajar Linux, jadi kita menggunakan Linux di sini sebagai sistem operasi pada perangkat kita. Lalu belajar Git version control, karena nanti teman-teman akan bekerja dengan satu tim, jadi wajib mempelajari Git sebagai version control kodenya. Yang selanjutnya belajar basic framework yang digunakan di Refactory. Yang front end itu ada React, Vue, terus mobile-nya menggunakan Flutter, sama mempelajari bahasa pemrograman Golang. Kelebihan Linux itu sendiri yang pertama ringan ya, yaitu ringan, dan kedua ketika teman-teman menginstal aplikasi di Linux itu tidak memakan banyak space. Kenapa? Karena ketika kita menginstal, misalnya install Postman, kita install Postman di Linux, folder utamanya 100 MB, ya udah yang install hanya 100 MB. Tapi kalau kita install di Windows itu kita mengekstrak, misalnya instalannya 100, dari 100 itu kita ekstrak lagi bisa jadi 300 atau 400 MB jadinya. Jadi kelebihan pertamanya Linux itu ringan dan tidak memakan banyak tempat atau space disk teman-teman. Terus yang kedua, banyak sekali di Linux itu yang mendukung bahasa pemrograman apapun. Oke, teman-teman, di pre-IP itu jadi nanti ada kelas sesi 1 dan sesi 2. Sesi 1 nanti ada sesi untuk penyampaian materi dan mengecek planning dari tiket yang teman-teman kerjakan. Jadi teman-teman akan mendapatkan tiket, dan untuk materinya nanti akan disampaikan oleh engineer di Refactory. Terus di sesi 2, karena di paginya sudah sesi planning, nanti di sesi 2 itu teman-teman akan dicek progres tiketnya atau tasnya sudah sampai sejauh mana, yang di sesi pagi sudah direncanakan kayak gitu. Oke, kenapa teman-teman harus ikut pre-course sama pre-IP? Itu supaya teman-teman ketika sudah sampai di Refactory itu sudah tahu mau ngapain, ibunya lokal, enggak istilahnya enggak buta arah lah, ada pegangannya. Jadi ada basic-basicnya dulu sebelum lanjut ke tahapan IP. Ikutin seluruh tahapan
tahapan pre-class. Jadi di awal itu ada yang namanya pre-class. Jadi nanti di pre-class itu kita akan bahas bersama-sama apa yang akan keluar di tahapan logic test dan skill test. Jadi jangan dilewatkan kalau misalnya teman-teman ingin lolos atau memperbesar peluangnya lolos ke tahapan selanjutnya. Ya, itu wajib, karena kalau teman-teman misalnya skillnya bagus tapi psikotesnya tidak disarankan menjadi bagian dari kami, itu kami tidak akan bisa terima. Untuk makanan apakah disediakan di kantor? Itu disediakan 3 kali sehari, jadi makan pagi, sarapan, makan siang, sama makan malam. Misalnya kalau bulan Ramadan itu teman-teman yang beragama Muslim itu disediakan sahur sama buka puasanya. Yang bagian non Muslim itu juga tetap mendapatkan makan seperti biasa 3 kali sehari, namun harus menulis datanya dulu ke pihak kantin supaya tahu siapa saja yang tidak puasa atau yang puasa, kayak gitu. Dan itu makanannya dapatnya di hari kerja. Jadi misalnya Sabtu Minggu teman-teman wajib mencari di luar kantor. Oke, saya lupa kasih tahu kalau misalnya di kantor juga ada coffee break. Jadi pagi pukul 10 dan siang pukul 2. Dan juga kami menyediakan snack teman-teman ada di kulkas. Jadi fasilitas tersebut teman-teman bisa nikmati secara gratis selain makan yang 3 kali sehari tadi. Untuk device kita tidak menyediakan, alasannya kenapa? Karena kita sudah menyediakan fasilitas lain, misalnya seperti mes, terus makan 3 kali sehari, wifi gratis dan lain-lain. Jadi untuk device teman-teman menyiapkan secara mandiri atau ya bawa sendiri-sendiri. Karena kalau kita ingin bekerja sebagai seorang programmer kan pastinya harus ada toolsnya ya. Tools utamanya itu adalah laptop atau komputer kayak gitu. Jadi misalnya kalau teman-teman nggak punya laptop atau punya komputer nggak apa-apa, bawa aja ke kantor. Karena dulu sempat ada peserta IG yang bawa komputernya yang terbesar itu ke kantor. Jadi dia nggak punya laptop, dia punya komputer nggak apa-apa, yang penting device pribadi teman-teman, karena itu modal utamanya. Oke, untuk yang laki-laki wajib tinggal di mes supaya nanti teman-teman bisa fokus untuk belajarnya di sini jadi seorang peserta intensive caring. Dan untuk yang perempuan kami belum sediakan mes khusus perempuan, jadi nanti teman-teman yang perempuan bisa mencari tempat tinggal di sekitaran kantor. Jadi itu ada nama programnya Digital Talent. Jadi itu khusus untuk teman-teman yang masih ada ikatan perkuliahan ataupun ikatan sekolah SMK ya, yang ada program magangnya. Jadi nanti teman-teman setelah lolos DT itu akan dikontrak selama setahun menjadi karyawan magang di Prefektur. Oke, terus apakah program IP ini difasilitasi oleh Bapak Komisi dan alasannya kenapa? Oke, dokumen yang perlu dipersiapkan untuk mengikuti program IP adalah yang pertama, fotokopi KK, fotokopi KTP, fotokopi ijazah terakhir, CV, surat lamaran kerja, fotokopi SKCK, surat keterangan sehat, surat bebas narkoba, dan juga yang terakhir ada pas foto. Nah, di program IP di Factory ini tidak ada penahanan ijazah ya teman-teman, jadi teman-teman cukup mengumpulkan fotokopi ijazah saja. Oke, untuk proses legalitas dari program IP ke program IP ini yang pertama, setelah dilakukan pre-course dan dinyatakan lolos ke tahap pre-IP, teman-teman akan ada yang namanya sesi onboard dengan legal. Legal akan memberikan 3 dokumen. Yang pertama ada dokumen perjanjian pre-IP, yang kedua ada dokumen perjanjian kerahasiaan informasi, dan yang terakhir ada dokumen term and condition. Nah, di program pre-IP ini masa pelatihannya adalah 1 bulan ya teman-teman. Nah, setelah 1 bulan kalian mengikuti program PIP dan kemudian dinyatakan lolos, maka kalian akan berubah statusnya menjadi karya tetap dengan masa probation selama 3 bulan. Nah, setelah 3 bulan tersebut, kalian akan mendapatkan kejelasan dari Factory lolos atau tidak. Ketika dinyatakan lolos, maka kalian akan melanjutkan menjadi karya tetap. Nah, kalau teman-teman dinyatakan tidak lolos di masa probation tersebut, maka teman-teman belum bisa melanjutkan menjadi karyawan di Factory. Buat teman-teman peserta intensive pairing yang lolos ke
Jogja untuk onsite, mungkin akan datang ke Jogja via bandara, stasiun kereta, atau bus. Atau mungkin juga bakal naik kendaraan seperti mobil atau motor yang diantarkan oleh keluarga. Nah, kalau teman-teman naik dari pesawat, teman-teman akan turun di bandara NYEA, Yogyakarta International Airport. Nah, teman-teman nanti akan bisa naik kereta bandara dan turun di stasiun Tugu atau Lempuyangan. Nanti dari situ teman-teman bisa naik Trans Jogja atau naik ojek langsung ke kantor refaktori. Kalau teman-teman naik Trans Jogja nanti bisa turun di dekat Universitas Islam Indonesia yang di Jalan Kaliurang bagian atas. Nanti dari situ teman-teman tinggal naik ojek aja bisa langsung datang ke kantor refaktori. Nah, buat teman-teman yang naik bus mungkin bisa turun di berbagai terminal yang ada di Jogja. Mungkin teman-teman bisa turun di Janti atau di Jombor, nanti tinggal naik ojek langsung datang ke kantor refaktori. Nah, terus bagaimana nih buat teman-teman yang naik kereta? Kalau naik kereta, teman-teman bisa turun di stasiun Tugu atau di stasiun Lempuyangan. Caranya juga tetap sama, nanti bisa naik Trans Jogja atau naik kendaraan umum lain seperti ojek. Nah, terus kalau misalnya teman-teman dianterin oleh keluarga, gimana? Langsung aja cari Refaktori HQ, nanti teman-teman bisa langsung datang dan nanti teman-teman bisa langsung datang ke kantor refaktori. Udah ada di Google Map. Oh iya, buat teman-teman yang ingin mengetahui dari mana sih sumber informasi resmi yang bisa didapat tentang program intensive pairing. Jadi refaktori punya kanal resmi di Instagram refaktori.id, kita juga punya YouTube refaktori.id, di LinkedIn juga ada refaktori.id. Terus teman-teman juga bisa ngecek di refaktori.id di web. Di situ ada informasi tentang intensive pairing, tentang syarat, tentang apa saja yang dibutuhkan, kapan saja batch terbaru dibuka. Jadi teman-teman bisa langsung cari informasi resmi di situ ya. Sekarang kita tidak lagi bekerja sama dengan akun Instagram lain, jadi cuma satu akun saja di refaktori.id. Itu kalau di Instagram, atau teman-teman bisa langsung kontak admin via link tree yang ada.